Sesuai dengan arahan dari Abang Mutasoid kepada kita jemaat yang ada di sini, supaya kita memperkenalkan diri kita kepada Abang dan Ina. Memang kami minta maaf juga Abang karena tidak banyak kita yang datang, karena berhubung juga karena bekerja, dan juga para sintua kita juga ada yang bekerja di perusahaan, sehingga tidak bisa hadir semuanya pada saat ini. Karena itu kami serahkan kepada, atau dimulai dari saya dulu. Ya, saya Pendeta Darpin Panjaitan, Denang Pangitubu Baru Pasar Ibu. Orang tua tinggal di Sipahutar, Tapanuli Utara, dan melayani di tempat ini kurang lebih 1,5 tahun. Bulan 8 ini 2 tahun. Alumni Abdi Sabda Stampung 2013, dan para papan dosen di sini adalah dosen saya dulu. Cuma yang belum jumpa hari itu Abang Kutagaluk sama Abang Harahap. Tapi di luar dari Abang berdua ini semuanya adalah dosen saya. Bahkan sampai selesai papan dosen ini yang menjadi pembimbing semuanya. Dan saya senang hari ini. Sebenarnya saya malu tapi senang karena jadi bapak dosen yang datang melihat saya di sini. Tetapi luar biasa senangnya bisa berjumpa di tempat ini, melihat keadaan yang seperti ini, Abang Inang. Karena itu kesempatan ini kami berikan juga kepada Abang dan Inang untuk memperkenalkan diri sesuai dengan arahan Abang Utasoid tadi. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman kita di sini secara pribadi, secara khusus dalam gereja kita di sini. Kami serahkan kepada Abang Sintua Ermanik duluan. Salam kita sebutlah. Salah diriku au warfu sintua rasmin manik mengalap buru nirajai buru tepul sian pahajai dihami di saat dewasa madat dana angkat buru walu balak 5 bawa obat buru 5 kena singkat ta mangina amang narosian Adi Sabda, para bapak dosen yang mengajar di Adi Sabda Medan. Memang kutu saya kudang do penderitaan kami dung marjemaat dia kesuka makmur dung maringot iba yang terjakai kudang do amang akatan tangan do rintangan do piramid di tahun 68 mengungsi kami itu seragit, di tahun 60 siapa mengungsi kami itu seragit anu itapten tahun 80 dia akan mau bedahon ma perdamaian antara umat Kristen dan Nasrani yang ditangani oleh pihak Muslim dan pihak Nasrani. Kalau itu ngoding yang ditangani pihak Muslim dan sah bina surat perjanjian ini perdamaian ini kembali muncul yang lebih menyedihkan lagi tahun 2015 Oktober Sima ditutung gereja Ngon ketul halihon gereja Nanghakai ditutung Mahkamah Sai di Hakai tukang muradong di Yasin. Jadi Abang Inang bumos doa yang hidup hamuna akar dosen ni Adi Sabda juga kamu kami tang yang muna asal kami pot di hadapan kami nyalah homas pose di susi bakal guru kami asal unang kami mati di kami hinor pensaduhutna akan tahunan hadopi kami 30 kami setiap hari mulo di kami di son khususnya di Sukamakmur dengan do pasaran kami dohut kalman kami non Kristen yang ada dengan Muslim alai nasepok kami akan rodos yang di luar nami on nalako menegay kami di tahun 2015 dan terdaftar kami termasuk gereja dalam digital yang dia singkir
alai rawatib tina di Tuhan di bata asa ngahite kejadian ni lamtang maha besar nami lampot maha jong di besar nami menghitung Yesus gagasan bulan siapa hari alai mulai di Tuhan di tahun 2020 tepatnya 29 Januari tahun 23 ujak mah uri hakai nama itu nagada khusus di saat kantor pusat mahide-hide emang pareses daerah 5 Pantai Barat Uhud muse lamarlah siro hami hakas pemakmuron nampe nang segay julmay hudian nami dengan nami berbuat dia ni totong dulu mata-mata bahala aposia mahide dia kai suka makmur yaitu nari ruasnya hakas pemakmur 105 kakak mah amang besen nami salhutna di tahun 2015 sekitar 80 kakak do alai marhite-hite katutungon bagas ni joro ni ibatan lambar tabba do na porsea di Yesus marhite akayon asa nga tabsanga 105 kakak sasarion imarwasnya kas pamakmo jadi tong mahami mangido pengurupil sa namang dosen nami marhite tangiang asa totong kaya kamu hami dalam rodong lupa kaya na nami na nuntut ilmu dian sabda mangido mengelik kami tu amang dosen nami mula nambuhi di khususon ba mangido kami asa totong ma di ramuti amang di dosen di kampus si totong ma sekolah namang asa nagabe pangula ni Tuhan di bata marhite pandita ima terkhusus anak-anak kaya suka makmur naolo menuntut ilmu di universitas na di namang akadosen mengajar jadi mah atas senau jadi tunggu lebih kurang be kataku doa mang akadosen nami apa yang lebih maaf boras juga tak kali juga nggak usah pakai pembesar suara karena suara saya besar. Iya. Karena kalau pakai ini pula saya. Nama saya Marius Tumangger. Lahir dulu di ini masih Kabupaten Aceh Selatan. Jadi kebetulan saya lahir sudah di Sukamakmur ini tahun 63. Tapi pada waktu itu kuliah saya masih HKBP. Kalau hari ini bapak-bapak dosen hadir di tengah-tengah kami, kami sangat bersyukur bapak-bapak karena merupakan hati dan pikiran kami begitu terbuka melanglang buana ke Medan karena arti sabda tepatnya ada di Medan. Kebetulan tahun 86 saya juga pernah dulu di Medan, tapi sayangnya saya bukan mencari sarjana surgawi, tapi sarjana dunia. Oleh karena itu Tuhan tidak mengizinkan mungkin saya tidak sampai selesai anak. Kalau bicara HKI Sukamakmur, sebenarnya cukup sangat letih aman karena sejak tanggal 13 Oktober 2015 terjadinya pembakaran sebagian massa umat muslim oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dibentuklah tim 25. Jadi tim 25 ini ternyata orang Kristen hanya 5 orang amang. Jadi 20 berbanding 5. Ya tentu saja di dalam komunikasi rekonsiliasi itu tidak berimbang. Karena yang kami hadapi, kami sendiri hanya jemaat biasa, tidak punya kedudukan apa-apa, hanya sebagai masyarakat biasa. Tentu komunikasi tidak berimbang yang saya katakan ternyata hingga sampai saat ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak cukup hanya di tim 25,
tanggal 22 Desember 2020, maka oleh umat Kristen pada waktu itu diwakili dengan Porcidas, Forum Cinta Damai Aceh Singkil, melaporkan ke Komnas HAM, sehingga Komnas HAM membuat satu forum di kantor gubernur, dipertemukan tokoh Kristen dan tokoh Islam, dan dihadiri juga oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Waktu itu diwakili oleh Wakil Bupati. Tapi sehingga kendati pun masalah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini sudah di level nasional, namun rasanya sudah Bapak saksikan keberadaan kami hari ini. Ini bukanlah gedung yang layak tempat beribadah, tapi bagi kita, khususnya orang Kristen, sekalipun tidak di gedung mewah, kalau pujian itu memang hidup, ya tentu Roh Kudus hadir. Nah, oleh karena itu kepada bapak-bapak dosen, sebagaimana yang disampaikan oleh si tua tadi, Ermanik, tentu kami punya harapan khusus kepada bapak-bapak dosen, terutama kepada bapak ketua, supaya kalau ada anak-anak kami nanti menuju Abdi Sabda Medan, kiranya diberikan kemudahan. Jadi kenapa demikian saya sampaikan? Karena ketika berbicara dengan tetangga sebelah, kalau orang-orang dari luar bukan masyarakat asli di sini dibatasi untuk berbicara, Bapak. Jadi tentu dengan hal ini kami menginginkan putra daerah supaya bisa menjadi pendeta. Jadi supaya ada hak bicara, supaya ada hak bicara. Dan mereka menegaskan bahwa tidak suka dengan difasilitasi oleh orang lain. Itu memang tegas-tegas ketika berada di kantor gubernur pada tanggal 22 Desember itu memang sangat tegas. Bahkan wakil bupati sendiri pun mengatakan, saya bukan orang Pak, katanya. Padahal dia orang Pak. Jadi itulah kejamnya. Mungkin itu sekelumit supaya yang lain juga punya kesempatan untuk mengenalkan diri. Sekali lagi saya hanya jemaat biasa, tetapi saya bersyukur bahwa iman saya tetap dihargai. Biarlah gereja yang terbakar, tapi iman saya tidak terbakar. Amin. Itu saja. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Salam. Salam. Silakan. Jojoa. Jadi nama saya Markus Manik. Di Huria ini saya membantu pendeta. Artinya perhalado di Huria ini. Saya lahir 10 April 1977. Dan kalau berbicara tentang konflik pengungsian, saya sudah 2 kali mengalami. Tahun 79, tahun 99. Namun di tahun 2015 kami tidak pergi dari, khususnya warga jemaat HKI Sukamakmur, sebagian besar bertahan di tempat. Jadi kalau pengalaman kehidupan di Aceh Singkil, khususnya Sukamakmur HKI, saya pikir sudah diceritakan sama teman-teman Situa dan Amang Kumangger. Hanya satu hal yang saya mau katakan, saya sangat bahagia masih bisa boleh lagi bertemu dengan Amang M. Hutaswid, Pandita M. Hutaswid, yang mensidikan saya dahulu tahun 1993. Dan saya juga masih bisa bertemu dengan Amang Sihombing, mantan sekjen, tahun 2015, seminggu setelah kejadian langsung datang ke tempat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jua.
Silakan Nina. Dari wanita ini. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Mas Haryani Berutu, Sintua HKI Resep Khusus Sukamakmur. Saya bertugas sebagai bendahara di sini, Amang. Saya lahir tanggal 19 bulan 10 1966. Amang nama ngalap Marga Tumanggar. Anak satu. Inang pangitu bubur rumane. Alai sekarang nggak ada lagi. Yang saya minta kepada Amang, pendeta semua yang hadir pada siang hari ini di sini, saya sungguh bersyukur kedatangan orang Amang. Satu permintaan kami, tolonglah Amang, kami minta tolong agar kami dibantu untuk diberikan izin dari pemerintah. Itu karena mulai komplit 2015 pas pendeta kami, pendeta Ewen Silitonga di sini yang tempatnya tinggal di rumah kami dulu, mulai kami mengurus pengurusan izin itu, Amang dapat rekomendasi yang pertama dari kepala desa, dari camat, dari KUA, dari Kamena, dari FKUB, dari PU. Terus setelah PU jatuh, disarankan disarankan minta rekomendasi dari kepala mukim. Kita tahu kepala mukim tidak memberikan kepada kami. Sampai situlah Amang mentok pengurusan IMB kami. Jadi permintaan kami khususnya resort khusus Sukamakmur, tolong Bapak bantu kami agar pemerintah memberikan IMB kepada kami. Sekalipun kami nanti nggak bisa membangun gereja kami, IMB itu maksud kami udah di tangan kami. Itu aja, Amang. Jua-jua. Jua. Sekarang kita dari Abdi Sapel lah yang perkenalan. Saya minta yang pertama ya dari sana lah, mulai. Oh, ya. Pemuda ya? Ya. Sini. Nah, Suara pemuda, generasi apa? Generasi masa depan. ini tokoh muda. Iya. Dia generasi muda. Nanti kita dengar juga suara pemuda. Salam. Saya perkenalkan, nama saya Resmiati Brutu. Saya Sintua HKI Sukamakmur. Kalau mengenai pengalaman gereja, saya rasa saya tidak ada, karena pada saat gereja dibakar saya tidak di sini. Saya ada di Medan karena saya satu kampus sama Datuk Penjaga. Jadi tidak ada yang mau diceritakan, tidak ada pengalaman. Melihat ya, Mak. Maksudnya teologi atau apa? Bukan, nama sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Oh, langsung itu. Resmiati. Ya. Baiklah. Masing-masing membatasi kita, meskipun kami nanti akan memanggilkan di sini dan beberapa orang nanti yang akan menyampaikan hal-hal terkait dengan perjumpaan kita, saya kira cukup lah ya. Jadi yang di sebelah sana Pendeta Mardomuan Munte MTH, dia sekarang menjadi wakil ketua 1 di setiap Sabda. Beliau adalah pendeta dari GKPI. Di depannya adalah kandidat doktor, pendeta kandidat doktor Edward Sinaga Atau Brutu. ya, atau Brutu. Dia sedang dalam penyelesaian tingkat disertasi. Jadi dia sebenarnya kuliah di Swiss, tetapi dalam rangka penyelesaian akhir dari disertasinya dia pulang. Jadi dia akan kembali lagi nanti ke Swiss untuk merampungkan terkait dengan disertasinya untuk menyandang doktor teologi.
beliau pendeta di GKPI, dan kita doakan juga supaya tidak hanya titelnya yang dapat, dia masih bertahan menjadi anak peranah, anak lajang. Sekarang. Kemudian yang ketiga, Pendeta Dr. John Riahman Sipayung. Ini ahli perjanjian baru, pendeta GKPS, Gereja Protestan Simedungu. Dia membidangi banyak hal dan juga mantan ketua, pernah dia menjadi ketua STT Abisabda. Kemudian di depannya Pendeta Dr. Erik Barus. Ini ahli ilmu agama-agama, interfaith. Jadi menjembatani hal-hal ketegangan di antara umat beragama. Beliau juga termasuk anggota FKUB, anggota PGI wilayah Sumatera Utara dan lain-lain. Sudah melintang dia tugasnya di PGI juga di Jakarta. Kemudian Bapak Pendeta Dr. Jaharian Son Saragih. Dia menguasai hal-hal terkait dengan psikologi, termasuk juga deliverance ministry. Jadi kalau ada yang kesurupan, nah Bapak ini bisa atas kuasa Tuhan mendoakan supaya kuasa-kuasa yang mencengkram itu bisa luput dari umatnya. Dia ahli pastoral dan sekarang menjadi direktur pasca sarjana di STT Abisabda Medan. Kemudian di sebelah kanan saya ini tidak asing lagi, yang berpose, Pendeta Dr. Ramli Harahap. Dia ahli sejarah gereja dari gereja GKPA, Gereja Kristen Protestan Angkola. Kemudian di samping saya Pendeta Dr. Batara Sihombing, mantan Sekjen HKI. Dia ahli perjanjian baru dan dia sekarang dipercaya menjadi kepala unit keterampilan khusus di Abisabda. Saya sendiri seperti yang tadi, saya sebenarnya pendeta resort untuk wilayah ini, cabang ini, karena dulu resortnya di Kalang tahun 90 ke 97. Jadi masih ikut kita menggalang bagaimana supaya bisa kita ganti atap rumbia itu menjadi seng. Kita kumpul uang dari Siantar, kemudian sampai kita bisa sudah kita bangun altarnya itu, tapi sampai disitulah itu karena saya harus pindah ke Siantar Jalan Maria. Sekarang saya menjadi wakil ketua 2 di STT Abisabda sejak 2014, dosen di STT Abisabda. Yang di sebelah kiri saya inilah menjadi ketua STT Abisabda Medan sekarang, Bapak Pendeta Agus Jetron Saragi MPH. Dia ahli perjanjian lama. Jadi kalau jalan meliuk-liuk sudah pastinya Bapak ini. Bukan hanya di Padang Gurun, misalnya kita juga melebihi Padang Gurun ini. Yang di sebelah kirinya adalah Bapak Pendeta Dr. Tony Hutagalung. Dia pendeta kita di Huria Kristen Indonesia. Jadi dia membidangi hal-hal terkait dengan sosiologi. Jadi beliau bisa menjelaskan itu kepada kita. Nah itulah Bapak Ibu menjadi perkenalan singkat dari kami. Maka sesuai dengan tujuan kami STT Abisabda, kami berpikir bahwa apa yang digumuli di STT Abisabda itu harus bersinambung dengan apa yang ada di lapangan. Karena minggu ini adalah minggu libur bagi mahasiswa, maka dosen-dosen bersepakat bagaimana kalau kita adakan dulu keliling untuk menjumpai mahasiswa kita, alumni kita, sekaligus melihat pergumulan jemaat. Jadi kami ingin melihat kenyataan di lapangan, karena kami tidak hanya membahas teori, tetapi teori ini atau pengalaman kenyataan di lapangan ini menjadi sumber kami nanti bagaimana melengkapi atau menggumuli kembali model-model pembelajaran dan muatan-muatan pembelajaran seperti apa yang relevan bagi mahasiswa, termasuk dalam konteks kekinian kita sekarang ini. Nah untuk itulah kami akan menyampaikan. Dari kami nanti akan 4 orang aja lah yang bicara ya. Yang pertama Wakil 1 menggambarkan semua bidang akademik kita. Yang kedua nanti bagian penerimaan mahasiswa.
Dan yang ketiga nanti akan saya jelaskan supaya jangan ada ketakutan untuk menyekolahkan anaknya tentang pembiayaan. Dan yang keempat nanti barulah Pak Ketua yang akan menyampaikan nanti, merangkum semuanya sekaligus memberikan ucapan selamat atas sambutan yang indah ini. Makasih. Silakan sekarang Bapak Wakil 1 untuk menyampaikan hal ihwal tentang pergumulan akademik kita. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Yang pertama-tama saya sangat bersyukur bisa bersama-sama di tempat ini. Saya menggumuli, sudah lama lah menggumuli menyelidiki kitab suci, dan salah satu sukacita yang disampaikan Tuhan kita adalah apabila kita bisa bersama-sama dalam penderitaannya. Orang yang bisa mengalami penderitaan Tuhan Yesus dalam arti perjuangan iman, maka itu adalah suatu anugerah besar sebetulnya dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, dalam perjuangan ini kitab suci menuliskan, terutama dalam surah Ibrani, supaya jangan ada perjuangan ini yang berhenti. Karena siapa yang mundur dalam perjuangan, firman katakan bahwa aku tidak berkenan kepadanya. Jadi prinsip dalam perjuangan ini adalah SSA, setia sampai akhir. Siapa yang bertahan, itu yang akan memperoleh kemenangan. Tadi sudah diceritakan di tengah-tengah kita soal perjuangan demi perjuangan yang sudah lama sekali perjuangan ini. Maka ada dua hal yang bisa mungkin saya bagikan di sini sebelum saya sampaikan apa yang ditugaskan kepada saya. Perjuangan itu tentunya mencakup dua hal. Yang pertama adalah perjuangan kelangsungan peribadahan kita di sini. Yang kedua adalah perjuangan bagaimana supaya kita mendapat izin dari pemerintah. Saya lama juga menjadi sekretaris FKUB. Jadi saya terkejut juga dengan urusan mengurus IMB ini yang ternyata mereka buat bertambah-tambah produseralnya. Dalam undang-undang kesepakatan dua menteri, itu peraturan dua menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006, yang mengeluarkan IMB itu bukan dinas pemukiman atau perumahan, bukan juga dinas pariwisata dan kebudayaan, tapi yang mengeluarkan IMB adalah bupati. Dan prosedurnya pun dimulai dari pengguna. Setelah persyaratan pengguna, maka ada meminta izin dari masyarakat, yaitu tentu izin itu harus ada 60 KTP. Dari situ tentu KTP itu harus mereka sahkan ke KTP pengguna. Tadi ada izin masyarakat 60 sekitar. Kemudian pengguna itu harus ada 90 KTP. 90 KTP inilah yang harus disahkan oleh pemerintah setempat. Setelah itu cukup, kemudian ada surat-surat tanah kita lengkap. Itulah disampaikan kepada FKUB. Kemudian setelah FKUB memberikan izin, maka langsung dia disampaikan ke bupati. Jadi
IMB rumah ibadah itu berbeda dari IMB ruko. IMB rumah ibadah itu hak kewenangan untuk mengeluarkannya menurut peraturan itu bukan gubernur, tapi bupati. Jadi kalau saya dengar tadi begitu, dari sini ke sebelum sampai ke bupati sudah mentok, ini berarti prosedur yang ditambah-tambahi sebetulnya. Tapi itulah perjuangan, itu satu aspek. Tapi aspek kedua, saya begitu melihat tadi dari sana tempat peribadahan kita ini, ya, berarti enak beribadah di sini, segar. Bukan hanya disegarkan firman Tuhan, tapi disegarkan juga oleh udara yang bersih dan lokasi yang nyaman. Terdengar jelas nyanyian burung-burung, begitu ya. Akhirnya kita juga, supaya kita jangan berkecil hati, seolah-olah bahwa kalau kita tidak memiliki gedung, kita ditinggalkan Tuhan. Itu sama sekali tidak. Kita semua tahu sejarah Bait Allah itu. Tuhan sendiri yang menghancurkannya. Berapa kali dibangun Bait Allah itu, Tuhan menghancurkannya. Kalau kita baca berapa banyak korban bakaran ketika mentahbiskan Bait Allah itu. Tapi Allah sendiri menghancurkannya melalui tangan bangsa yang lain. Karena ketika orang sudah menjadikan rumah ibadah itu sebagai satu objek penyembahan, seolah-olah Tuhan ada di situ, sehingga Tuhan tidak berkenan. Tidak pernah dalam Alkitab dikatakan rumah ini adalah rumah bagiku, tidak pernah. Yang ada dikatakan di situ, rumah ini adalah rumah bagi namaku. Tuhan tidak tinggal di situ, namanya bisa tinggal di situ. Maka oleh karena itu dalam pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus memberikan satu pemaknaan dan pemahaman tentang rumah ibadah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus katakan bahwa tibalah saatnya bahwa kamu beribadah tidak di gunung itu dan tidak di gunung ini, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Tapi meski demikian, perjuangan untuk eksistensi kita itu harus tetap kita jalankan, tapi dengan catatan bahwa keadaan kita sekarang ini juga harus tetap kita syukuri kepada Tuhan. Kemudian bersangkut paut dengan kunjungan kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil II. Kami memang 3 hari ini sudah melakukan perkunjungan. Perkunjungan pertama, perkunjungan ke alumni-alumni yang sekaligus juga perkunjungan itu lokasinya kami tentukan. Dan salah satu adalah di tempat ini. Karena tempat ini ketika peristiwa itu memang begitu menjadi berita yang begitu viral bagi kami. Dan kami ingin melihat tempat ini dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena tadi ada satu titipan pesan bagi kami bahwa apabila anak gereja ini studi di SDT di Sabda, maka kiranya kami bisa memberikan perhatian khusus tentang itu. Tentu kami di sini bergembira mendengarkan itu. Oleh karena itu tentu kami mengundang bagaimana Bapak Ibu bisa mendorong anak-anak kita supaya bisa studi di SDT Abdi Sabda. Memang pada tahun ini ada konsentrasi kita penerimaan mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk prodi pendidikan agama Kristen. Karena apa? Karena ternyata memang juga banyak di wilayah-wilayah, saya tidak tahu di wilayah ini, minimnya guru-guru agama. Di Jambi kami dengar tidak ada guru agama.
yang difungsikan menjadi guru agama adalah sintua-sintua di gereja. Mereka berajak anak-anak itu sekali seminggu berkumpul beribadah, lalu itulah diberikan nilai agama. Sehingga dengan demikian ada kekhawatiran ke depan bahwa kualitas anak-anak Kristen ini, terutama anak-anak kita, semakin tidak matang dalam kekristenan.